Jadi kowe iki mulih apa wewekmu apa? Kan gitu loh. Kan gitu. Kamu memahaminya utuh itu adalah bagian dari kamu, itu hanya ketitipan milik Allah. Sehingga saat kamu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syukur ada orang. Kalau tidak ada, ya tetap salam, nggak apa-apa. Bisa kamu ganti assalamualaikum ya Rasulullah. Kan gitu. Karena rumah itu milik Rasul gitu loh. Assalamualaikum ya Rasulullah. Kamu Fatihah, kata Ibnu Mas'ud Al-Fatihah. Insya Allah rezekimu melimpah. Nek ternyata enggak, nasib. Dulu tidak diungkap di pengajian begini, cuman kalau enek sing matur kesulitan baru diungkap. Hanya begitu. Wes kadung tak janjeni, gak apa-apa wes tak buka. Aku dhewe gak tahu ngenggu kok. Gitu ya. Tapi kalau ngenggu juga nggak apa-apa. Jadi kalau kamu membiasakan di malam hari membaca Qul 33 kali, silahkan. Di 3 pertamanya saat Allahu Somad kamu menahan nafas. Qul huwallahu ahad, kemudian ambil nafas, Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad, sambil ada permohonan. Permohonan rezeki yang halal, barokah, suci, gitu. Allahu Somadnya dibaca 3 kali, kemudian ambil nafas kembali, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dari awal lagi seperti itu, qul huwallahu ahad, ambil nafas, Allahu Somad, Allahu Somad, Allahu Somad. Kemudian sambil mengeluarkan nafas, sambil permohonan, nyuwun rezeki kada halalan suci, pikantuk beri-beri pangestu guru wasitah. Ambil nafas lagi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kembali lagi qul huwallahu ahad di awal begitu. Kemudian setelah itu dilanjutkan sampai 33 kali. Ya situ kemudian kamu sambung dengan sholawat. Wis ngono wae ya. Kepiye runtutane nek kowe pengen memang kegubel utang tenan goleki Rama. Piye pengamalane kan gitu. Ya memang guru kita juga kasih petunjuk sih. Utang sing pokok iki lak raga nyawa iki kagungane Gusti Allah, piye supaya iso dibalekne ning gone pangeran kan gitu ta. Sing pokok lak kowe. Kul itu kalau ingin konkret, terus kebiasaan deh. Kamu bisa membaca berapa? 33 kali 7. Berapa? 241. 231. Berapa? 7 kali 33. Berapa? 231. Ramal aku bener ya. Jadi 7 kali 33 itu 231. Bener ya? Itu bisa yang nggak rutin sih di awal-awal begitu. Di hari 1, 2, 3-nya bisa 33 kali 7. Setelah itu nggak harus 231. Oke. Jadi dulu Mbah Yai seperti itu.
ganti nariyah ya enek likulhu kan gitu. Tapi dulu Mbah Yai tapi kan enek nariyah, jadi kan kuat nariyah. Dikhawatirkan kan salah niat. Huwa itu kan salah tujuan. Oke, saya masuk dalam pengertian ruhnya surat Al-Ikhlas. Sebagaimana surat Al-Ma'rifah sebagai surat makna wilayah. Katakanlah dia itu yang punya nama Allah. Kul itu sebuah kalimat yang menekankan pernyataan yang keluar dari lisan. Katakanlah, ini sebuah perintah. Pada saat ada kalimat kul bahwa bagi si pembaca, kul itu berarti makna perintah dengan satu positioning mukotob, posisinya adep-adepan. Ada yang memerintah dan ada yang diperintah. Sehingga dikatakan bahwa kul, katakan pada saat huwa dia Allah itu ahad. Sebuah pernyataan karena telah makrifat, sebuah pernyataan kalimat karena telah mengenali huwa. Huwa telah ditunjukkan dia itu yang punya nama Allah itu ahad. Makna ahadiyat yakni tetapkan di dalam hatimu. Rumusnya ini, jadi kalau kamu menggunakan tadi Qulullahu ahad, Allahu somad, Allahu somad, Allahu somad, harus memahami ini. Seperti Raja Kalosokro itu kalau dibunyikan tanpa guru, tanpa silsilah, yang nggak ada maknanya, nggak memiliki dampak pengaruh apa-apa gitu loh. Supaya memiliki energi itu harus berhubungan dengan masalah kewasitohan. Kalau Raja Kalosokro benar-benar netral badar kalau tanpa kewasitohan. Jadi karena itu bagian dari hujah. Kembali, kulhuwa katakanlah dia itu ndomir, kata ganti sesuatu yang merujuk kepada diri Allah. Katakanlah dia Allah itu ahad, wujud yang ditetapkan di dalam hati. Nyatakan dia itu adalah, nyatakan dia yang diinisiasikan, dibisikkan lewat telinga yang kiri itu adalah Allah. Lesannya Allah, di dalam batin dia. Itulah lam yalid walam yulad, itulah Allahus somad. Tempat bergantungmu, tempat memohonmu. Jadi memohon ya saat ya Allah, ya ingat kepada gitu loh. Gitu. Makanya kan kalau ada sholawat Rasul kan qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Karena faktanya kamu secara fisikly kamu tidak berhadapan dengan Tuhan yang punya nama Allah, tapi keberadaannya ada di dalam hatimu. Yang fisiklinya itu adalah keberadaan khalifahnya. Makanya qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Sehingga seharusnya kalimat qad daqat ini sholawat Rasul itu pendek. Ya qad daqat hilati. Ini mbok sambung sadurunge dengan apa silakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah, kan begitu. Jadi sholawat Rasul begitu ya. Ya niki di tigang pertama diselani di jeda permohonan juga bisa. Gantani nariyah. Ya, kembali. Jadi itu
Memohonnya kemana? Allahu Somad. Kan Quran sudah menjawab, Qul sudah menjawab. Katakanlah Dia yang punya nama Allah, tetapkan di dalam hatimu, di semua aktivitasmu, tetapkan. Dan Allah inilah tempat bergantungmu. Makna somat, asomat itu saat telah Dia yang punya nama Allah itu telah terekam di dalam hati nurani njuni rasa, maka Allah somat tidak ada rongga, semuanya telah dipenuhi huwa. Saat semuanya telah dipenuhi oleh huwa, oleh Dia, nggak ada rongga, maka memohonlah pada saat tidak ada lagi rongga-rongga nafsu. Maka memohonlah. Asomat itu nggak ada rongga. Walam yulat. Yakulahu, keadaan situasi apapun tidak ada yang sebanding setara dengan Dia. Artinya percayalah, saat kamu telah dipenuhi dengan tauhid, percaya permohonan kesulitan yang kita alami, maka Allah itu tiada banding, tiada tara. Mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Tadi kan sudah saya kasih, Qul Huwallahu Ahad bisa kamu gunakan. Kemudian ini menjelaskan bahwa in huwa illa wahyu yuha. Jelas banget di dalam Al-Quran, jelas banget. Qul huwa, yang dirisalahkan para nabi dan para rasul itu adalah yang dimaksud tentang kewahyuan. Wahyu yang diwahyukan, yang diinisiasikan itu sungguh dengan sebenarnya menyatakan Qul huwa, Dia punya nama Allah, ahad, tetapkan di dalam hatimu, sebab in huwa, dengan sebenarnya bahwa Dia itulah wahyu yang diwahyukan di semua nabi, ditunjukkan tentang Dia. Gitu. Tentang nek sing ilmu ini, oh iya kan gitu. Jadi menjadi aneh pada saat ada orang berbicara, aku gung nyuwun ilmune, aku cek gung siap. Malah lucu sebenarnya. Wong ini kita menggenapi dari perilaku kehidupan yang ada, supaya punya orientasi hidup, supaya punya tujuan hidup, supaya mengetahui hakikat hidup dengan konkret, supaya mengetahui Tuhan dengan Sang Maha Mutlak, kan begitu. Sehingga beragama tidak wawasan atau wacana, tapi menjadi jelas Allahnya yang mana gitu, Wah itu yang mana gitu. Nek enggak, akhirnya kan tafsir, akhirnya katakanlah Dia, kalau mau konsekuen dalam menggunakan sebuah tafsir, sesungguhnya Al-Quran itu adalah Allah, kan begitu. Karena huwa itu di dalam Al-Quran dimaknai Al-Quran. In huwa itu sungguh Al-Quran itu adalah wahyu, kan begitu. Kalau kamu membaca terjemahnya. Sungguh huwa itu tidak lain adalah, sungguh Al-Quran itu tidak lain adalah wahyu. Makna wahyu yuha itu inisiasi metode bisik. Wahyu itu maknanya bisian yang membuka jati diri. Wisik. Sehingga nek wong Jawa, ayo golek wisik. Apa bedanya karo wahyu? Podo gitu loh. Karena makna wahyu itu bisian. Muni bisik dilokne musyrik, basa muni wahyu kan gitu. Kan orang kan sering jumbuh. Weng muni dolan diseneni, tapi nek umroh ndak, padha artine padha dolan.
Lho umroh ki artinya kan jalan-jalan. Tapi kan jalan-jalan sing nuansane ibadah. Jadi huwa itu ndomir Bapak Ibu, bukan kata benda, bukan isim. Huwa itu ndomir, kata ganti seseorang, dalam hal ini bukan orang manusia, kata ganti keberadaan Tuhan yang dimaksud pada saat berbicara tentang in huwa illa wahyu yuha. Huwa itu adalah sesuatu yang diwahyukan, yang menjadikan hati nurani berfungsi sehingga punya tujuan hidup. In huwa illa dzikra lil alamin. Huwa itu tidak lain adalah zikir. Zikir gitu loh. Jadi zikir itu jelas min robik, zikir itu dari Tuhan. Wena menciptakan diri apa min robik, ila jenenge kok min yu. Konggonmu kan gitu loh. In huwa illa dzikra lil alamin, itu paket yang sangat jelas tentang dia yang diinisiasikan, ditunjukkan sehingga Allah terekam di dalam dada. Tadi kan yang berkah juga banyak. Ya itu inna anzalnahu. Itu tentang zikir. Nah, maca sholawat, maca Allah itu wirid. Ini sekarang bolak-balik saya sampaikan, itu kan wirid. Jadi mergo tafsir, mergo kira-kira akhirnya kan bias. Tapi itu kan pendapat monggo. Kalau kita kan dari guru kita dari gurunya dari gurunya. Terus dalam sebuah sanad mata rantai silsilah tidak pernah terputus tanpa jeda dalam sebuah sistem gulawentah pasti. Jauh sebelum Nabi Muhammad wafat telah menggulawentah Imam Ali sebagai Khalifatul Fir'at dalam pengertian ajaran tauhid, bukan kekuasaan. Bapak Ibu, jadi kalau selama di dalam dada tidak mengenali huwa yang punya nama Allah, artinya bahwa enggak punya tujuan hidup, tidak mengerti untuk apa hidup, tidak mengerti pada saat kita meninggal dunia kemana tujuan kita, dan di dunia juga enggak mengerti tujuan kita di dunia, apa jadinya? Sehebat apapun program, sehebat apapun sebuah grand design dibuat untuk melakukan suatu penataan, pada akhirnya akan terkorosi oleh nafsu. Maksudnya begini, akhirnya dibuatlah sebuah rumus yang disebut demokrasi. Ini terlepas skeptis sebuah tatanan bangsa negara bukan, tapi kita ngomong terkait dengan sebuah rumus. Kenapa para nabi dan para rasul tidak terkena penyakit demokrasi? Penyakit demokrasi itu bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kekuatan, itu rumus demokrasi. Kedua, dibatasi tesisnya ya. Tesis yang pertama bagi-bagi kekuasaan, bagi-bagi kekuatan, itu adalah tesis demokrasi. Tesis demokrasi yang kedua itu dibatasinya kekuasaan, kan gitu. Tapi semuanya ada alasannya. Kenapa bagi-bagi? Semua biar merasakan. Kenapa dibatasi? Karena pada saat seseorang itu berkuasa lebih 2 periode, sudah mulai kejangkit yang namanya penyakit apa? Serakah. Ini gitu.
2 periode, kemudian 3 periode, setelah itu mulai merencanakan seumur hidup, biasanya kan begitu. Itu penyakit demokrasi. Sebagai contoh kan begitu. Tapi apakah benar seperti itu? Dan apakah berhasil sistem demokrasi di dalam sebuah tatanan bangsa dunia ini? Apakah berhasil? Kan sebagai contoh kan begitu. Dengan demokrasi menjadikan makmur, menjadikan adil, kan enggak. Kan contoh gitu. Terus gimana kan? Memang kita nggak ngomong tentang politik, tapi saya hanya membandingkan. Kenapa? Sebab saat seseorang itu terlalu lama dia duduk memegang uang, terlalu lama dia duduk memegang kekuasaan, kemudian terjangkit yang namanya penyakit serakah, penyakit hegemoni. Kenapa? Karena tidak mengenal dan karena tidak mengetahui dan mengenal tujuan hidup, tidak mengetahui dan tidak mengenal kehidupan yang lahir dan kehidupan yang batin, karena tidak mengetahui dan tidak mengenal Tuhannya, kecuali hanya nama-nama dan sifat-sifat yang ini pun hasil rumusannya mereka, kan gitu loh. Hasil rumusan interpretasinya mereka. Nah ini sehingga tidak memenuhinya asomat, tidak terpenuhinya rongga, itu tidak penuh. Rongganya terjadi kocak kan gitu ya. Nah nggak penuh kan kocak. Inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafidun. Makanya sungguh bahwa huwa itu adalah zikir yang menjadikan ada keberadaan dia, ada kehadiran dia di dalam hati, keberadaan al-zikr. Dan ini benar-benar Allah pasti. Di sini kalimatnya kan nahnu, sungguh kami. Kenapa menggunakan kalimat kami? Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazala, yang menurunkan, kami menurunkan adanya zikir, adanya ilmu zikir, adanya ilmu kehadiran, adanya ilmu yang menjadikan hati nurani berfungsi, sehingga dengan berfungsi itu mengenali tujuan hidup, untuk apa hidup, sehingga tidak akan larut, tidak akan goyah dengan dinamika kehidupan, dengan ekonomi, dengan sosial, tidak menjadi goncang. Wa inna lahu lahafidun, dan kami menjaga, dan orang yang berada di dalam zikir akan terjaga dengan ilmunya itu. Kan gitu. Sayang, sejuta sayang. Nazalna dzikra, padahal jelas ada tasdid muqatab, ada alif lam, isim takrif, makrifah. Artinya apa? Berarti zikir, pada disebut zikir harus ketemu orang ahlinya yang menunjukkan cara zikir, dan juga sekaligus az-zikr ditunjukkan oleh yang berhak. Ini loh yang punya nama Allah, az-zikr namanya. Sayang, sejuta sayang, az-zikr dimaknai Al-Quran, gak apa-apa diungkap, dipendek nih wae apa-apa. Iki wis ribuan tahun salah kaprah, kan gitu. Zikir ya zikir, ngopo dimaknai Al-Quran, biasa akhirnya. Quran ya Quran, kitab ya kitab. Sungguh kami yang menurunkan zikir. Kemudian ayat ini digunakan dasar program wajib hafid Quran. Wes, saya distorsi kan gitu. Terjadi polarisasi hebat akhirnya kan gitu.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafidun. Terjaga hanya jika memiliki zikir. Sehingga relevan gitu loh ya. Zikir itu adalah keberadaan dia. Zikir itu adalah saat dia telah dikenali. Bal ki piye ya, kena dimaknai asem, kena dimaknai jangkrik, kena dimaknai piye. Balwa matamu ora roh kan gitulah. Dia itu ayat yang nyata, yang bertempat di dalam dada jika dia telah mengenali dia, sehingga dia mengenali Allah jangkrik kan gitu loh. Kowe iki aja nemen-nemen to nek mengingkari wa ma yajhadu ilal dolimun. Kowe nek ngingkari padha karo sak dolim-dolim menungso gitu loh. Nek gak roh ngomong gak roh gak sah sok roh mendefinisikan gitu loh. Maksudnya ngono. Iki Gusti Allah ki wis pirsa. Mergo Gusti Allah mau pirsa. Bahwa sungguh bahwa dia itu ayat yang menjadikan nyoto saat dia telah dikenali di dalam dada, itu merupakan ayat yang nyata dan kehidupan itu menjadi nyata karena dia yang punya nama Allah telah dikenali di dalam dadanya, sehingga tujuan itu menjadi jelas dan gamblang konkret, sehingga kamu disebut memiliki kehidupan. Jika huwa tidak dikenali, alladzina amanu, orang yang beriman, perlu kamu tahu bahwa hati itu tentrem adem hanya jika dengan zikir. Ingat, hanya dengan zikir hati itu menjadi tentram.